Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini saya ambil dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Dalam bagian ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana surat ini ditulis oleh Paulus, dan tema surat ini adalah bagaimana gereja kita tetap kuat dalam kehidupan sebagai orang percaya. Kalau kita lihat dikatakan di sini bagaimana hubungan suami istri dalam rumah tangga. Bagaimana peranan istri, bagaimana peranan suami dalam rumah tangga. Ini perlu dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Saya mau membacakan untuk kita semua dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 33.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kelut apa yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suami. Apa yang menjadi tanggung jawab suami, apa yang menjadi kehidupan istri dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Karena ini masalahnya penting dalam kehidupan masyarakat dalam dunia ini, karena akan berbeda kehidupan orang Kristen dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan dalam keluarga. Keluarga orang Kristen sangat berbeda dengan keluarga orang yang tidak percaya kepada Tuhan dalam kehidupan, dalam pola kehidupan keluarga sebagai orang percaya. Ini berbeda. Itu maka Paulus mengingatkan kembali jemaat ini supaya sama-sama menghargai kehidupan yang diciptakan lembaga ilahi Tuhan. Bagaimana peranan istri dalam rumah tangga? Yang pertama sih katakan ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Yang pertama, bagaimana peranan istri dalam rumah tangga. Ada satu otoritas yang diberikan Tuhan kepada Adam sebagai kepala dalam rumah tangga. Di sana dikatakan bahwa manusia diciptakan ada punya pikiran, ada pola kehendak dan karakter yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu ketika Allah melihat manusia ini tidak baik seorang diri saja, lalu dibangunnya penolong yang sepadan dengan dia.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menyaksikan bagaimana bersama-sama kedua mempelai akan menerima pemberkatan nikah yang kudus. Karena pernikahan itu adalah merupakan lembaga ilahi Tuhan yang diciptakan Tuhan, yang pertama sekali dibuat oleh Tuhan supaya apa? Supaya ada kesejahteraan bagi manusia. Maka manusia itu tidak baik, manusia itu seorang diri, maka dia membuat seorang penolong yang sepadan dengan dia. Pernikahan itu disetujui dan dihargai oleh Yesus waktu kehadirannya di Kanaan, dan dia mengadakan mukjizat. Rasul Paulus juga berkata bahwa pernikahan itu perlu dijunjung tinggi oleh setiap orang. Karena apa? Maka telah ditetapkan bahwa seorang akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Jadi ini lembaga yang Tuhan ciptakan. Maka saya harap kedua saudara dan saudari akan menjaga, karena ini adalah berita. Kalau lembaga ilahi yang sudah diciptakan, saya mau bertanya kepada Perdison ini, apakah kamu bersedia mengikrarkan janji pernikahanmu di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat sebagai saksi? Apakah bersedia? Tidak. Saya bersedia. Saya bersedia. Untuk Kristianita Parida, apakah kamu bersedia mengikrarkan janji pernikahanmu hari ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat? Iya, saya bersedia. Terima kasih. Saudara bisa mengulangi apa yang saya katakan hari ini, karena Perdison Beauty bersedia mengikrarkan janji pernikahan hari ini, dan ikuti apa yang saya katakan hari ini. Saya Perdison Beauty berjanji di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi. Saya mengambil Kristianita Tarigan menjadi istri yang sah untuk dipelihara mulai hari ini dan seterusnya, di dalam keadaan baik atau buruk, miskin atau kaya, sakit atau sehat, untuk dikasihi dan dihargai sampai ajal memisahkan kami, menurut firman Allah yang suci. Oleh sebab itu saya berjanji dengan sungguh-sungguh. Amin. Terima kasih. Mempelai wanita, saya Kristianita Tarigan. Saya berjanji di hadapan Allah dan jemaat sebagai saksi. Saya mengambil Perdison Ginting sebagai suami yang sah dan satu-satunya untuk dipelihara mulai hari ini dan seterusnya, di dalam keadaan baik atau buruk,
miskin atau kaya, sakit atau sehat, untuk dikasihi dan dihargai sampai ajal memisahkan kami. Menurut firman Allah yang suci. Dan oleh sebab itu, saya berjanji dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara punya cincin pernikahan. Kalau di sini dikatakan ini adalah lambang kesempurnaan dalam rumah tangga. Bagaimana kalian bersama-sama menjaga rahasia dan saling menopang dalam rumah tangga, dalam kelemahan, dalam kekurangan, dalam kelebihan, bagaimana disatukan di dalam cincin ini kebersamaan kedua belah pihak. Maka hari ini, apakah saudara bersedia mengenakan cincin ini sebagai tanda ungkapan bahwa kalian bersama-sama satu suami istri di dalam Tuhan? Kamu ya, kenakan ini. Kita lihat bersama-sama bagaimana kerjasama mereka. Ini awal dalam rumah tangga mereka, sesuatu yang baru mereka akan kerjakan. Kita tunggu mereka dan kita melihat bagaimana kerjasama mereka. Mereka sudah memberi dan menerima janji pernikahan. Saya sebagai hamba Tuhan dan pendeta Gereja Baptis Cepata Tuhan mensahkan mereka sebagai suami istri di dalam keluarga Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, kami menyerahkan keluarga ini, dan hari ini kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberkati mereka menjadi suami istri dalam hidup mereka, sehingga mereka saling bergandengan tangan dan juga saling melengkapi dalam rumah tangga mereka. Ajari mereka Tuhan, dan kiranya kasih setia Tuhan selalu menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Berkatilah mereka dalam rumah tangga mereka,
karuniakan anak, baik anak laki-laki dan anak perempuan, sehingga Tuhan karuniakan juga rezeki bagi mereka, supaya mereka boleh memuliakan Allah. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa berkat-Mu untuk keluarga ini, keluarga Ginting Tarigan Pradana. Kalau mereka sudah sah sebagai suami, biarlah mulai hari ini dan sampai seterusnya berkat-Mu akan menjadi bagian mereka. Ini doa dan ucapan syukur kami meletakkan di dalam nama Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Haleluya. Amin. Bagaimana berbisnis? Ginting membuka tudung istrinya, menunjukkan inilah istriku yang sudah dipersiapkan. Perdison akan membukanya dan berkata kepada dia, apa yang kamu katakan? Mulai pelan-pelan, jangan buru-buru. Sampai ke belakang. Terus sekarang telah menjadi istri. cium keningnya. Terima kasih. Chris, apa yang mau sampaikan kepada Perdison? Sebelum kamu cium keningnya, sampaikan sesuatu kepada dia. Terima kasih. Terima kasih. Hari ini ada keluarga yang baru yang sudah direstui dan disahkan oleh Tuhan sendiri, yaitu keluarga Ginting Tarigan Pradana. Kita berdoa untuk mereka sehingga keluarga ini adalah keluarga yang langgeng, yang harmonis, sampai tua dan nenek mereka sama-sama bekerja sama, sehingga mereka juga diberikan anak, cucu menjadi bagian mereka, dan juga tidak lupa rezeki juga, sehingga mereka, kita lihat nantinya, inilah anak-anak Tuhan itu. Terima kasih. Kami akan menyerahkan satu bingkisan dari gereja. Alkitab, galilah ini, bacalah ini, menjadi pegangan kalian dalam berumah tangga. Semua masalah rumah tangga bisa diatasi ada di dalam firman Tuhan. Berpatutlah pada firman Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kalian, apa yang menjadi keinginan, keputusan bersama, lihatlah dalam hati. Terima kasih.
dalam dosa. Mari kita terima berkat yang akan Tuhan memberkati saudara dan saya. Pulanglah dan bawalah berkat ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Amin. Bapa, terima kasih.
Keluarga baru kan. Kita seperti lahir itu. Terima kasih. Allah restu. Udah sekarang ya, dan saya akan menjaga dia semua hidup saya, dan akan membahagiakan dia di baik susah maupun senang. Dan kiranya doa restu Bapak dan Mama dapat rezeki yang bagus dan panjang umur ya. Sukses, Pak.